Oh lala, ketemu lagi dengan Kobayang Gas Channel Vlog. Dan hari ini ada yang spesial nih. Ada yang spesial apa? Ini ada Vespa, oke? Dan pada tahu lah kenapa Vespa itu disebut udah mahal gitu ya. Perawatannya juga mahal gitu ya kan. Harga spare partnya juga nggak murah. Kemudian aksesorisnya juga harganya tinggi-tinggi gitu ya. Terus teknologi juga nggak canggih-canggih amat, efisiensi BBM juga nggak bagus-bagus amat, kencang juga kagak gitu kan. Udah gitu masih sering geledek kipasnya kipas angin gitu kan, belum pakai water cool gitu. Tapi kenapa banyak juga yang sebenarnya pengen Vespa gitu kan, termasuk KBY dulu pengen punya Vespa lagi setelah dijual tahun 2014 lalu Primavera. Nah, apa alasannya? Kamu nanya. Ya udah, biar aku yang bantu jawab ya. Stay tune dan kemana-mana. Oke lah. Jadi seperti janji KBY barusan ya, yang bilang mengapa KBY pada akhirnya memilih atau membeli lagi Vespa gitu ya setelah 2014 ya, setelah 8 tahun ya memiliki lagi Vespa. Padahal udah tahu kalau dibanding ke dengan Jepangan gitu ya, Vespa itu udah harga barunya mahal, perawatan juga mahal, bengkel-bengkel resminya juga terbatas gitu kan. Udah gitu aksesorisnya kalau kita mau modif-modif juga nggak murah. Ngomongin keiritan BBM juga nggak irit-irit amat. Ngomongin teknologi mesinnya juga tidak ada yang spesial banget gitu kalau dibanding Jepangan gitu kan. Tapi kenapa KBY memilih lagi gitu kan? Dan faktanya banyak juga yang sebenarnya kalau duitnya ada pengen punya Vespa gitu kan. Jadi ini akan KBY jelasin tentunya dari sisi KBY atau dari versi dan opini KBY pribadi ya. Belum tentu yang lain sama loh pendapat dan opininya ya. Oke, jadi si Vespa ini kalau menurut KBY ya, dia punya sesuatu yang memang spesial. Dia punya apa ya, fenomena tersendiri lah di benak masyarakat, nggak cuma Indonesia tapi juga seluruh dunia. Dari zaman 2 taknya dulu gitu kan. Nah ngomongin 2 taknya aja bahkan dibilang durability. Kalau durability oke. Maksudnya dari zaman perang dunia pertama dan kedua pun barangnya sampai sekarang pun kalau kita mau nyari masih ada itu. Nah, balik ke era yang namanya skutik modern dari sebuah Piaggio Group atau dalam hal ini adalah Vespa. Kenapa akhirnya KBY memilih lagi yang namanya
membeli lagi yang namanya Vespa. Dan kenapa tipenya adalah Sprint S? Ya, pertanyaannya itu, kenapa Sprint S? Kenapa nggak LX? Kenapa nggak Primavera? Ya, kenapa nggak yang S? Kenapa nggak GTS? Ya, simple. Kalau GTS kita abaikan dulu. GTS sudah jelas harganya nggak masuk ke budget. Oke, kenapa Sprint S? Oke, alasannya begini. Dulu tahun 2014 KB itu pernah punya Vespa Primavera. Itu adalah Vespa pertama kali KB milikin. Alasannya dulu waktu tahun 2014, waktu itu belum bikin YouTube lah ya, belum tertarik untuk membuat atau menuangkannya dalam bentuk video. Waktu itu emang masih benar-benar dalam bentuk tulisan alias ngeblog ya, karena KB munculnya emang dari seorang blogger gitu, bukan vlogger, bukan motovlogger juga. Nah, jadi waktu itu alasannya gua emang pada dasarnya tertarik Vespa gitu kan. Cuman waktu itu LX nggak tertarik, S tertarik, tapi waktu itu S itu kan 125 cc gitu kan sama LX. Kalau 125 tuh kayaknya kayak nggak ini aja, kayak nggak powerful gitu ya. Nah, kebetulan di 2014 itu Vespa munculin yang namanya Primavera. Nah, baca-baca gitu kan, lihat, cakep, baca-baca sejarahnya, ternyata Primavera itu sejarahnya panjang, Let's. Dan ini ada hubungannya dengan mengapa Vespa harganya bisa mahal gitu ya. Nggak cuma di Indonesia tapi juga hampir di seluruh dunia bisa dibilang harganya cukup tinggi. Ternyata salah satu alasannya adalah sejarah yang sangat panjang atas nama Vespa itu sendiri. Jadi bisa dibilang Vespa itu menjual sejarah, menjual sentimental value, menjual fanatisme dari mereka yang sudah tahu tentang produk-produk Vespa dari zaman dulu. Bisa juga turunan gitu kan, bapaknya senang Vespa, anaknya ternyata jadi demen Vespa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, KB sendiri waktu itu memilih Primavera ya karena emang udah suka bentuknya, selain memang waktu itu pengen banget nyobain punya Vespa gitu kan. Nah, cuman sayangnya Primavera saat itu yang KB kasih nama Azzurro, sayangnya dijual setelah kurang lebih 4 bulan pemakaian. Alasannya apa? Alasannya karena di 2014 juga PCX CBU yang dari Vietnam itu muncul dengan segala perubahannya banyak banget. KB cari tahu, sempat banding-banding ke head to head antara Primavera yang saat itu KB miliki dengan si PCX yang baru nongol. Pada akhirnya ya si Primavera akhirnya yang harus mengalah, karena emang PCX dari dulu juga sebenarnya KB suka, jadi pengen beli itu. Nah, kembali ke alasan si klepon ini. Nah, ini namanya emang KB panggil klepon. Kenapa? Karena hijau-hijaunya mirip kue klepon gitu ya. Oke, kenapa dari KB pilih si klepon untuk dimiliki? Pertama, emang pengen banget punya Vespa lagi. Kedua, waktu Primavera nongol, sekitar 2 atau 3 bulan kemudian si Sprintnya nongol. Dan waktu itu agaknya tahu Sprint nongol, waktu itu gue nunggu gitu kan. Jadi emang pada dasarnya dari sisi desain itu KB lebih suka Sprint dibanding Primavera. Sprint itu lebih kayak apa ya, sosok yang emang lebih demen sporty dibanding elegan. Kalau Primavera kan lebih elegan gitu ya. Jadi ini salah satu alasan mengapa ngambil yang Sprint, memilih yang Sprint. Dan kemudian kenapa alasannya mengambil yang Sprint S. Warna ini cuman ada di Sprint S, nggak ada di Sprint, nggak ada di model lain, nggak ada. Jadi kalau Let's di jalan melihat warna ini udah pasti Sprint S, bukan yang lain-lain. Stiker ini ya, di roda juga ada dekal atau stiker, ada dekal S. Ini salah satu juga tandanya. Simple sih emang. Terus ini dasinya pasti dia warna merah. Dasi ini dia pasti warna merah. Itu udah pasti Sprint S. Oh ya, untuk spion juga Sprint seperti ini. Mau Sprint atau Sprint S sama sih kalau spion. Baik, sekarang kita mencoba untuk membanding-bandingkan ya ceritanya dengan Jepangan, meskipun yang satu Eropa yang satu Jepang agak kurang head to head sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Alasan KB juga kembali akhirnya memutuskan untuk membeli atau memiliki Vespa lagi adalah karena di generasi yang ini sejak 2019 lalu Piaggio Group itu memiliki mesin baru, Let's.
namanya atau teknologinya disebut dengan iGet ya, yang sebenarnya punya kepanjangan adalah Italian ya, G-nya adalah green, E-nya adalah experience, T-nya teknologi. Jadi Italian Green Experience Technology, iGet. Maksudnya apa? iGet itu dia Vespa atau Piaggio Group tahu bahwa mesin mereka ini bisa dibilang enggak efisien dari segi penggunaan BBM. Boros lah kalau bahasa sederhananya. Boros jika dibandingkan dengan sesama skutik gitu ya, mau yang 125 atau yang mau 150 itu dia boros. Nah, iGet itu, nah kita akan bisa lihat di sini ada logo iGet sebelah sini, generasi iGet nih. Okay. Green Experience Teknologi kelihatannya, I-nya itu Italian. Faktanya iGet ini, mesin iGet itu memang ternyata lebih irit, lebih efisien tentunya jika dibandingkan dengan generasi sebelum iGet ya. Kalau misalkan kita mau fair head to head dengan Jepangan ya, dari sisi keiritan sesama mesin 150 misalnya ya, iyalah Jepang itu masih lebih irit gitu kan. Tapi KB appreciate banget dengan iGet ini ya, itu ternyata efisiensinya drastis meningkat, signifikan ya, naik dibandingkan misalkan contohnya Primavera lah. Primavera KB dulu si Azuro itu efisiennya udah model bapak-bapak lah kendarainnya gitu kan, set slow gitu dipakai. Itu paling irit cuma 126 127, paling irit, bayangin paling irit gitu tuh. Nah ini udah KB isi coba 3 kali berturut-turut dengan metode full to full, karena dia di speedometernya belum ada yang namanya MID, belum ada, kita belum bisa lihat yang namanya AVG atau average BBM. Jadi kita mau nggak mau kalau mau ngitung khusus BBM ya itu metodenya full to full. Apresiasi KB terhadap iGet itu ya layak sih, dapat 2 jempol lah malah. Dan nah ini mungkin efisiensi BBM nggak terlalu didapat ya dari si mesin generasi iGet ini ya. Tapi lihat dari sisi halusnya, lihat halus banget LEDs, halus banget mesinnya LEDs beneran. Ini adalah bunyi suara knalpotnya dalam keadaan standar. Mesinnya sudah. Mesinnya halus banget pas kita kendarain ya, enak banget, halusnya bisa dibilang ini adalah skutik halus lah di kelasnya ya, sesama ngomong ya 150 cc, 150 160 gitu ya. Ini adalah mesin terhalus yang pernah KB cobain. Feelingnya kalau sudah nonton videonya itu sama Aprilia SRGT 200 ya, karena mesinnya sesama iGet. Itu halus banget pada saat kita riding, halus dan enggak ngoyo. Jadi maksudnya pada saat kita geber gitu kan, set, dia nggak terasa kayak gitu ya, ngeluarin tenaga, enggak. Tapi tiba-tiba speedometernya gitu kan, udah 80 terus tiba-tiba mendekati 100 terus tiba-tiba 100 lebih. Itu adalah karakter yang kami sukain dari mesin iGet generasi Vespa terbaru ini. Tapi buat yang mungkin yang justru demen mesin yang berkarakter yang kayak ngeden, ngeluarin tenaga berasa gitu, yang ngeluarin torsi, mungkin si iGet ini dirasa terlalu halus gitu mungkin ya. Tapi kalau KB pribadi sih suka. Kalau kalian mungkin ada yang nggak suka, ada yang enggak. Selain itu, selain mesin iGet, yang KB suka adalah salah satu ciri khas dari Vespa dari zaman Primavera, yaitu cara membuka laci. Ini dari dulu ya, dari dulu membuka lacinya Vespa adalah unik. Dalam keadaan mesin on pun atau misalkan kontak on pun, dia lacinya masih bisa dibuka, nggak pencet aja. Begitu. Ditambah sekarang
ya, di generasi sejak tahun berapa ya, kayaknya 2020 lah ya. Ini dia udah ada ini, lihat sekarang, lihat power charger ya, atau power charging, power charger yang udah model USB. Jadi kita benar-benar modalnya cuma kabel gini doang, tinggal colok sini, selesai. Dan sangat-sangat praktis, tentunya dengan tutup. Kalau nggak dipakai dan mau ditutup, ini ada tutup, asik sih. Dan apabila ini dia ada, nah kalau kita akinya udah lemah, bermasalah, dan mau ngebuka jok, ini dia ada yang namanya, kalau di mobil tuh kayak ada buka bagasi di sini. Misal nih, ini kan dalam keadaan tertutup ya, ini ya jok ya, nah kan dalam keadaan tertutup. Standarnya adalah dalam keadaan kunci di ACC atau di posisi ACC itu dia pencetnya ini. Nah, tapi andai gitu ya, andai suatu hal terkendala, apakah itu akinya lemah kayak atau gimana, kita nggak bisa nih, nggak bisa sih, ya udah mau nggak mau kita buka lacinya. Oke, kita tarik ini, truk, dia akan kebuka joknya gitu. Ini salah satu yang bikin KB suka dari Vespa ya. Dan semenjak generasi keberapa, waktu Primavera KB dia buka joknya nggak di sini, dia ada kunci di samping jok gitulah dulu, yang model dulu di sini. Jadi masih menggunakan kunci. Kalau di sini udah model keren lah, udah model elektrik. Jadi Vespa Matic ini benar-benar melakukan perubahan, meskipun perlahan gitu ya, tapi dia memberikan fitur-fitur yang cukup value bagi para konsumennya. Karena di era modern saat ini, mau nggak mau, bahkan seorang fanatik Vespa pun pastinya dia akan sedikit ya membandingkan dengan produk-produk Jepang. Kayak misalkan, males banget gue beli Vespa Matic sekarang, apaan, kagak ada power charging misalnya, kayak begitu kan, bisa kayak gitu kan, jangan dikasih. Atau mesinnya kasar, nggak halus, nggak efisien, boros, sekarang udah dikasih gitu. Sekarang kita lihat bagasinya yuk. Oke, bagasinya juga cukup luas, meskipun nggak luas-luas banget, tapi dia dalam, cukup dalam. Ini muat jas hujan. Nah, ini sendal jepit, jas hujan, kunci, terus ini inian helm, moncong, sarung tangan, dan lap. Oke sih. Dan ini tutup tangkinya khas, ini bukan aslinya ya, ini dari punyanya si Virtue Indonesia. Dan kalau soal kenyamanan bagaimana Kang? Nah, soal kenyamanan ini kita ngomongin joknya si Vespa ya. Jok Vespa itu kalau kita tekan seperti ini nih, ini kayak yang keras. Kayak joknya tuh kayak yang nggak empuk, keras banget sih jok. Betul kalau kita tekan. Tapi begitu kita naikin, ya, riding awal baru naik, tak, masih berasa agak keras. Tapi begitu udah riding 5 menit, 10 menit baru deh rasa empuknya. Dan sangat terasa kalau di jalan yang bumpy, yang gitu-gitu ya, deng. Ini pantulan joknya ini enak, nyoy, mantul busanya enak. Jadi ya itu no big issue lah pada akhirnya gitu kan. Oke, kita cari tahu di speedometer. Kita modelnya dari sini dulu lah, dari odometer ya. Odometernya masih 353 km. Oke. Dan merubah menunya itu dari sini. Kita lihat di saklar kanan. Yang atas ini adalah lampu model manual. Nah, ini adalah off. Lampu pada off. Kita ketengahin, tak, lampu senja. Kayak misalkan LED itu yang di depan tuh. Oke, lampu senja dinyala, lampu rem senja juga dinyala. Kalau kita geser lagi ke sebelah sini, barulah lampu utama nyala. Seperti ini. Kalau sekarang kan semuanya udah model auto headlight on ya. Kalau Vespa masih ada manualnya. Nah, kalau kita mau tahu menu yang ada di sini, kita harus pencetnya sini. Pencet sekali,
maka akan ada di sini yang namanya trip A. Pencet sekali lagi, dia berubah ke trip B. Pencet sekali lagi, udah selesai. Nah ini yang masih belum ada di Vespa nih, Vesmet ini yang belum ada nih. Andai ada AVG BBM aja, ada AVG BBM enak banget tuh. Jadi kita nggak harus ngitung konsumsi BBM tuh, nggak harus isi full to full gitu, tinggal lihat di sini aja gitu. Jadi asik sih, ada modenya tuh ada di sini. Jadi nggak ada di sini tuh bersih, neat, nggak ada tombol-tombol yang harus dipencet-pencet tuh, nggak ada. Nah, bagaimana cara mengganti jam nih? Karena kan di sini ada jam digital ya di bawah ya. Ada jam digital kan di bawah. Caranya adalah satu, ini harus di posisi odometer yang ada tulisan totalnya ya. Harus ada di posisi itu. Ada tulisan total. Nah, ini pencet lama nih. Ini pencet lama. Nah, pencet sekali dia akan berubah waktunya dan berkali-kali ngikutin. Terus pencet agak lama lagi, dia akan geser ke menit. Pencet lama sekali lagi, selesai. Udah kelar. Itu cara setting jamnya si Sprint S ya. Nah sementara untuk sebelah sini saklar-saklarnya ini ada. Nah ini juga unik nih saklarnya nih. Baik kunci tengah ini posisinya low beam. Kalau dikesiniin dia justru high beam. Nah kalau kesini dia high beam. Ada tandanya ya, warna biru high beam. Kalau di tengah dia lampu dekat, kalau kesini dia kedip. Daytime running light, ya. Lampu senja LED. Lampu senja udah LED. Sayangnya sejak 2014 lalu bentuknya nggak berubah. Sayang banget emang. Primavera serta Sprint, sayangnya menurut KB ya, ini sangat disayangkan, di lampunya sekarang mirip semua, tapi mohon maaf ini udah KB ganti pakai Virtue, bentuknya nggak kayak gini. Intinya agak sulit membedakan antara Primavera dengan Sprint untuk model saat ini ya. Kalau yang model dulu justru gampang. Primavera itu dia agak bulat, sementara si Sprint dia agak lonjong ke bawah gitu. Dan juga lampu-lampu kayak sen belum LED. Sekarang lampu depan udah LED sekarang. Dulu zaman KB masih bohlam biasa. Kalau untuk fitur seperti KB bilang tadi, ya Jepangan masih lebih value gitu kalau kita ngomongin price to value gitu kan, atau value for money gitu kan. Tapi balik lagi, kenapa Vespa itu harganya mahal, tapi pada dasarnya banyak konsumen juga kalau ada duitnya pengen punya Vespa. Itu alasannya adalah history atau nama panjang atau sejarah dari sebuah nama Vespa. Itu yang sebenarnya memang dijual oleh si Piaggio Group sendiri terhadap harga Vespa. Ditambah memang dia kan CBU ya. Harganya ini untuk yang Sprint S itu 53,7 juta. 53,7 juta. Yang non S itu kalau nggak salah 52,6 atau 52,7 lah. Sekitar beda sejuta untuk tipe ini ya. Mungkin kalau nggak CBU atau mungkin sudah dilokalkan ya. Dilokalkan itu maksudnya adalah produknya mungkin beberapa part sudah lokal, harganya mungkin bisa bersaing turun di 40 besar ya, misalkan 48, 49 atau mungkin 45, 46 gitu ya. Dan rencananya memang Vespa Indonesia ini akan melakukan CKD. CKD itu adalah part-partnya tetap dikirim impor, tapi perakitannya di Indonesia. Kalau bukan sejarah atau kalau bukan histori, apalagi yang bisa diomongin, apalagi yang bisa jadi alasan bahwa kenapa harga Vespa bisa begitu mahal meskipun statusnya CBU ya, CBU. Selain pajak CBU, itu karena sejarah yang sangat panjang dari sebuah nama Vespa. Tapi ya Vespa punya fenomena sendiri. Tetap banyak yang pengen punya kalau misalkan duitnya ada. Dan KB alhamdulillah beruntung setelah nunggu 8 tahun punya lagi Vespa Sprint S. Gitulah, tercandu-candu dengan pengen punya Vespa ya.
Begitu, so semoga kalian, dan kalau misalkan ini motor udah dibawa Mas Ena, kayaknya KB harus cari pengganti nih. Apa itu? Cek aja. Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Oke, jadi itulah yang bisa KB ceritakan, utarakan mengapa KBY akhirnya membeli atau memilih Vespa lagi sebagai salah satu kendaraan yang ada di garasi begitu. Jadi semuanya insya Allah sudah terjawab, dan Let's juga nggak penasaran lagi soal kamu nanya, ini kan sekarang sudah terjawab semuanya, dan semoga tercandu-candu dengan ingin memiliki Vespa lagi, atau Let's ingin membeli Vespa. Oke, sekarang kami mau cabut dulu, sampai bertemu lagi dengan video-video KB berikutnya. Assalamualaikum.